Halo teman semuanya, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan membagikan informasi yang banyak terjadi di kalangan ibu dan anak. Apa sih informasinya? Yaitu stunting. Apa sih stunting itu? Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Penderita stunting pada umumnya rentan terhadap penyakit, memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal, serta produktivitas rendah. Selanjutnya, mari kita cermati angka terjadinya stunting di Indonesia. Tingkat prevalensi stunting di Indonesia berdasar hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 mencapai 37,2%. Dan berdasarkan pemantauan status gizi pada tahun 2016 mencapai 27,5%. Sedangkan batasan yang ditetapkan oleh WHO dianggap normal apabila prevalensi stunting kurang dari 20%, yang artinya kasus stunting di Indonesia masih tergolong tidak normal atau kronis. Selanjutnya, mari kita kenali bahaya stunting. Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa kemampuan kognitif berkurang, keterbelakangan mental, perkembangan postur dan fungsi tubuh tidak maksimal, dan mudah terserang penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan obesitas. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Secara lebih detail, beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya stunting sebagai berikut. Pertama, praktik pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapatkan ASI secara eksklusif, dan bayi 6-24 bulan menerima makanan pendamping air susu ibu atau MPASI masih belum optimal. MPASI mulai diperkenalkan kepada balita ketika berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan, baru pada bayi, MPASI juga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman. Kedua, masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan antenatal care, layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, dan postnatal care, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Tiga, masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Dan yang keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Selanjutnya, mari kita kenali tanda-tanda stunting. Yang pertama, tubuh lebih pendek dari anak seusianya. Karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi terkadang membuat seorang anak menjadi kelebihan berat badan atau justru kekurangan berat badan. Tidak hanya itu, kekurangan gizi kronis juga dapat menyebabkan seorang anak mengalami perlambatan proses tumbuh hingga anak memiliki tinggi badan di bawah normal. Yang kedua, wajah terlihat lebih muda dari anak seusianya. Jika anak memiliki wajah lebih muda dibandingkan dengan anak seusianya, disebabkan bisa jadi itu merupakan tanda anak mengalami stunting. Hal ini karena pertumbuhan anak terjadi lebih lambat sehingga masa pubertas pun menjadi terlambat. Yang ketiga, anak menjadi pendiam. Anak stunting ternyata juga bisa dilihat dari kebiasaannya yang lebih pendiam. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak menganggap hal tersebut ada hubungannya dengan kesehatan. Faktanya, anak yang berada di usia 8-10 tahun dan menjadi lebih pendiam serta tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya kemungkinan mengalami stunting. Yang keempat, telat menstruasi. Perkembangan tubuh yang melambat biasanya akan berpengaruh juga pada pubertas yang terlambat. Akibatnya, anak perempuan yang mengalami masa pubertas yang terlambat berisiko terkena stunting.
Yang kelima, pertumbuhan gigi terlambat. Anak-anak mengalami pertumbuhan gigi terlambat biasanya akan dianggap hal biasa bagi orang tua. Hal ini karena kondisi tersebut bisa saja terjadi dengan alasan jika anak memiliki kemampuan untuk berbicara terlebih dahulu daripada tumbuh gigi terlebih dahulu. Sayangnya, kondisi tersebut ternyata bisa jadi tanda jika anak mengalami stunting. Oleh karenanya, tetap waspada saat anak dalam kondisi apapun. Keenam, kesulitan belajar dan fokus. Anak sulit memahami pelajaran serta kesulitan untuk fokus memang hal yang wajar. Akan tetapi, hal tersebut juga bisa menjadi indikasi jika anak mengalami stunting. Yang ketujuh, mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Perkembangan serta pertumbuhan anak yang melambat tentunya akan berpengaruh pada kesehatan tubuh anak. Akibatnya, anak dalam kondisi tersebut biasanya akan mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Selain itu, hal ini juga bisa menandakan jika anak mengalami stunting. Setelah kita mengetahui kasus stunting yang ada di Indonesia, makna stunting itu sendiri, kemudian faktor-faktor yang dapat berisiko terjadinya stunting, serta tanda-tanda apabila kita mengalami stunting, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mencegah terjadinya stunting, yaitu cegah dengan 5P. Yang pertama, penuhi gizi saat hamil, baik tinggi protein, vitamin, dan mineral. Para calon ibu perlu memperhatikan zat gizi yang dikonsumsi, bahkan 3 bulan sebelum merencanakan memiliki buah hati. Status gizi calon ibu yang baik akan menurunkan risiko stunting. Zat gizi tersebut bisa didapatkan dengan mengonsumsi daging, telur, ikan, pepaya, dan alpukat. Selain itu, bisa dipenuhi dengan suplementasi. Kedua, pemberian ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan sampai 2 tahun. Para ibu hamil harus memperhatikan asupan gizi agar ASI yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, serta memberikan ASI kepada bayi secara eksklusif selama 6 bulan. Ketiga, pendamping ASI eksklusif dengan MPASI sehat. Setelah memasuki usia 6 bulan, ASI sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Oleh karena itu, bayi perlu mendapatkan makanan pendamping ASI sampai usia 2 tahun. Memperkenalkan MPASI perlu bertahap, mulai dari makanan bertekstur lunak seperti bubur, dan lembek, sampai makanan padat yang umumnya dikonsumsi orang dewasa. Yang keempat, pantau selalu pertumbuhan anak. Perhatikan pertumbuhan anak, apakah terdapat tanda-tanda anak mengalami stunting atau tidak. Kemudian, yang terakhir, peduli dengan kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih juga memiliki peranan penting untuk mencegah stunting. Lingkungan yang bersih tidak hanya sebatas upaya buang sampah. Lebih dari itu, tentang praktik cuci tangan yang benar dan memperhatikan kebersihan alat makan anak. Sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.